Halo Sobat RasYT, kembali lagi bersama kami di channel RasYT. Oke guys, kali ini kita akan mengulas tentang festival unik dan mencengangkan yang ada di negara India. Nah, India ini merupakan salah satu negara terpadat di dunia guys, dengan komposisi penduduk yang amat beragam. Banyaknya ragam festival yang digelar di India menjadi contoh nyata mengenai bagaimana majemuknya komposisi masyarakat India. Bagi mereka yang tinggal di luar India, sejumlah festival tersebut mungkin bakal terlihat aneh dan bahkan menakutkan. Dan berikut ini adalah 5 contoh festival unik dari negeri anak benua, yaitu India. Tapi guys, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info unik dan menarik dari RasYT. Oke guys, yang pertama kita akan disajikan dengan Festival Unta Puskar. Unta bukan hanya ada di Timur Tengah guys. Di India pun unta juga dapat ditemukan loh. Kebetulan di wilayah bagian barat India memang terdapat gurun pasir. Bagi orang India, unta bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan saja guys. Mereka bahkan memiliki festival khusus unta yang bernama Pameran Puskar. Festival ini merupakan festival khas penduduk negara bagian Rajasthan dan diselenggarakan selama 5 hari guys. Nah, karena festival ini merupakan festival bertema unta, maka sudah pasti kita bakal menyaksikan segala hal yang berkaitan dengan unta. Mulai dari jual beli unta, balap unta, hingga kontes kecantikan khusus unta. Untuk kontes kecantikan khusus unta ini, masing-masing unta peserta akan dihiasi dengan perhiasan dan kain berwarna-warni guys, supaya penampilannya terlihat makin menarik. Saat dihias, masing-masing unta akan duduk dengan santai dan membiarkan majikannya memakaikan beragam pernak-pernik di tubuhnya. Pameran Puskar ini digelar di saat masyarakat Hindu India juga menggelar perayaan Kartik Purnima. Karena perayaan keduanya yang berdekatan, banyak turis luar negeri yang sengaja memilih masa Pameran Puskar sebagai waktu liburan, supaya mereka bisa melihat beragam festival tahunan sekaligus. Oke guys, lanjut ke Festival Pulikali. Festival Pulikali merupakan bagian dari perayaan Onam yang diselenggarakan untuk menyongsong datangnya musim panen guys. Pulikali tergolong sebagai festival yang amat tua karena sudah diselenggarakan sejak 2000 tahun yang lalu loh. Wah, sangat lama juga ya. Nah, pada awalnya, raja setempat merasa terkesan dengan tarian rakyat yang dilihatnya. Tarian tersebut kemudian diadopsi dan dipentaskan oleh para tentara kerajaan. Nah, setiap kali festival Pulikali digelar, mendadak jalanan di negara bagian Kerala dipenuhi oleh harimau dan macan tutul guys. Namun jangan takut, yang berkeliaran di sana bukanlah harimau atau macan tutul sungguhan, melainkan orang-orang yang sengaja mendandani dirinya supaya mirip dengan harimau dan macan tutul. Festival Pulikali jika diterjemahkan memiliki makna permainan panggung harimau. Nama yang tidak aneh jika kita melihat bagaimana festival ini dilangsungkan.
Saat festival berlangsung, para peserta memakai topeng harimau, mengecat kulitnya hingga menyerupai loreng harimau atau macan tutul, dan bahkan membuat tato besar bergambar harimau di badannya. Namun, tidak semua peserta festival mendandani dirinya hingga menyerupai harimau. Ada pula peserta yang berpura-pura menjadi pemburu. Kemudian saat festival dimulai, para pemburu dan harimau ini terlibat aksi kucing-kucingan di seantero kota, guys. Ya, bak harimau yang sedang menghindari kejaran pemburu di alam liar gitu, guys. Selanjutnya ada festival Garudan Tokam, guys. Garudan sendiri adalah sebutan untuk makhluk berwujud setengah manusia dan setengah burung yang dalam agama Hindu menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Menurut legenda, untuk memuaskan rasa haus Dewi Kali akan darah, Dewa Wisnu mengirimkan Garuda kepada Kali. Begitu Kali meminum darah dari Garuda yang sedang menari, rasa haus Kali akhirnya terpuaskan. Legenda itulah yang menjadi sumber penyelenggaraan Festival Garudan Tokam. Sebuah festival yang dalam bahasa lokal bisa dimaknai sebagai Garuda yang tergantung. Dalam festival ini, sejumlah orang akan menyanyi dan menari sambil mengenakan kostum Garuda. Saat malam tiba, bagian paling mencengangkan dari festival akan dilangsungkan. Para peserta yang mengenakan kostum Garuda, bagian punggungnya akan ditusuk-tusuk hingga berdarah loh, guys. Wah, mengerikan juga ya. Sesudah itu, para peserta yang berkostum Garuda akan diikatkan pada semacam kayu yang sudah dihias. Kemudian diarak di sekeliling kuil sebanyak 3 kali oleh peserta festival yang lain. Aktivitas ini dimaksudkan sebagai cara untuk meminta berkat dari Dewi Kali, guys. Bagi mereka yang tidak terbiasa, festival ini jelas nampak begitu sadis dan menakutkan, bukan? Oleh karena itu, di sejumlah tempat di Kerala, tubuh para peserta tidak lagi ditusuk memakai duri. Sebagai gantinya, duri-duri tersebut ditusukkan pada kain khusus yang dikenakan para peserta berkostum Garuda. Jangan pergi dulu, guys, kita masih lanjut nih. Kali ini kita akan mengulas festival yang berkaitan dengan tikus. Wah, nampak menjijikan gak sih menurut kalian? Nah, jadi gini guys. Bagi banyak orang, tikus dipandang sebagai hewan hama yang menjijikan dan harus dibasmi. Pasalnya, tikus dikenal memiliki kebiasaan menggerogoti makanan dan perabotan milik manusia. Tikus juga menjadi perantara dari penyakit-penyakit mematikan, semisal pes dan leptospirosis. Namun, di kuil Karnimata, stigma negatif yang biasanya disandang tikus sama sekali tidak berlaku, guys. Pasalnya, alih-alih dianggap hama, di kuil ini, tikus justru dipandang sebagai pelayan dewi loh. Itulah sebabnya di kuil yang usianya sudah mencapai 600 tahun ini ada begitu banyak tikus yang tinggal di dalamnya. Jumlah tikus yang ada di kuil diperkirakan mencapai setidaknya 20.000 ekor. Bayangkan guys, betapa banyaknya tuh. Dan jumlah tersebut masih bisa bertambah.
mengingat tikus dikenal sebagai hewan yang amat mudah berkembang biak. Di samping itu, mereka juga menerima makanan secara teratur dari pengunjung kuil. Tidak mengherankan jika kuil Karnimata juga dijuluki sebagai kuil para tikus. Lantas, bagaimana ceritanya tikus menjadi hewan yang disucikan dan bahkan sampai memiliki kuilnya sendiri? Menurut legenda, ada seorang wanita bernama Karnimata yang dipercaya sebagai hasil reinkarnasi dari Dewi Durga dan memiliki sejumlah pengikut yang juga bertindak sebagai pendongeng kisahnya. Suatu hari, putra dari salah seorang pendongeng tadi meninggal. Karnimata kemudian meminta kepada Dewa Kematian agar putra pendongeng tadi dihidupkan kembali. Namun, permintaannya ditolak. Akan tetapi, Karni masih tetap kekeh untuk tidak menyerah. Ia lantas menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali anak tadi menjadi tikus, guys. Karni juga mengubah para pendongeng yang lain menjadi seekor tikus. Sejak itulah, para tikus tersebut memenuhi kuil permujaan dirinya untuk menjadi pelayan abadinya. Menurut kepercayaan yang dipegang oleh para pengikut kuil ini, jika seorang memakan makanan yang baru saja digigit oleh tikus penghuni kuil, ia akan menerima berkah loh. Wah, alhamdulillah nggak sih? Gara-gara tikus bisa dapat berkah. Kemudian, jika pada waktu-waktu tertentu ada tikus putih yang menampakkan diri, maka orang yang melihatnya akan memperoleh nasib baik. Masih tetap stay kan guys? Terakhir, kita ada Festival Agni Keli. Festival ini berkaitan dengan api loh guys. Api yang berkobar hebat merupakan pemandangan yang mempesona jika dilihat, namun sama sekali tidak menyenangkan saat harus dirasakan. Namun, bagi penduduk kota Mangalore, api bukanlah hal yang harus ditakuti. Justru, api menjadi fokus utama dari festival di kuil Katel Durga Parameswari yang berlangsung selama 8 hari. Festival yang menggunakan api bukanlah hal yang langka. Namun, para peserta festival yang satu ini berani merayakannya hingga ke tahap ekstrim. Saat festival memasuki hari kedua, sejumlah peserta festival yang hanya mengenakan bawahan akan dibagi ke dalam 2 kelompok yang berbeda. Para anggota kelompok tadi kemudian akan menyalakan api pada batang pohon palem dan melemparkannya kepada anggota kelompok lawannya. Menurut legenda, hal ini dimaksudkan untuk menyenangkan Dewi Durga, yang menurut kisahnya tercipta api dari dewa-dewa Hindu yang lain. Praktik ini jelas merupakan praktik yang amat berbahaya dan bisa membuat para pesertanya terluka parah. Oleh karena itulah, masing-masing anggota kelompok hanya diperbolehkan melemparkan batang pohon yang terbakar sebanyak 5 kali saja. Nah guys, gimana menurut kalian deretan festival-festival tadi? Cukup unik dan mencengangkan bukan? Coba deh berikan pendapat kalian tentang festival mana yang paling mengerikan. Dan jangan lupa cantumkan di komentar ya guys. Oke, sekian ulasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Ras YT.